Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Salam pramuka. Semangat pagi kakak-kakak sekalian, semangat membina generasi muda. Tetap berpramuka walaupun kita sudah dewasa. Yes. Baik kakak-kakak sekalian, pertama-tama saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Mas Duki. Karena sering ditanya nama lengkap dan tidak percaya kalau nama saya Mas Duki, maka saya menambahkan doang di belakang nama saya. Sehingga saya suka menuliskan nama saya dengan Mas Duki doang dengan ejaan K di bagian belakang. Saya membina gugus depan 01271 Putra dan 01272 Putri di Pangkalan SMA Korpri Bekasi. Kebetulan di kami pembina pramuka cuma satu untuk dua gudep, yaitu gudep putra dan gudep putri tersebut. Kemudian saya diamanahkan oleh sekolah untuk menjadi pembina sejak tahun ajaran 2014 sampai dengan sekarang. Pengalaman pramuka saya sebenarnya sudah ada dari sejak SD, pernah mengikuti perkemahan, SMP juga pernah mengikuti perkemahan, dan SMA terpilih menjadi pradana di SMA Islam Pekalongan untuk periode 2001-2002. Demikian sekilas tentang saya dan dunia pramuka, sehingga pada hari ini saya dapat bertemu dengan kakak-kakak di sini dalam kursus pembina mahir lanjutan tahun 2021 ini. Sesuai dengan pembagian tugas materi yang diberikan kepada saya, maka izinkan saya untuk menyajikan ulang buku materi ke dalam presentasi yang akan saya sampaikan, yaitu materi 5.1 tentang permainan, nyanyian, tarian, wisata, upacara, dan pertemuan sebagai alat pendidikan. Pembahasan materi 5.1 ini akan diawali dengan kepramukaan sebagai gerakan pendidikan dan kepramukaan sebagai pelengkap pendidikan. Pramukaan sebagai gerakan pendidikan yaitu sebuah proses, suatu aktivitas yang dinamis dan bergerak maju sepanjang hayat. Di situ ada kata-kata dinamis yang artinya selalu berubah mengikuti perkembangan peserta didik dan mengikuti kondisi di lingkungan, tapi dengan tetap mengedepankan esensi-esensi kode kehormatan pramuka, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Kemudian pramukaan sebagai pelengkap pendidikan. Di sini pramukaan harus bisa menutup celah antara pendidikan di lingkungan sekolah dan pendidikan di lingkungan keluarga. Pramuka harus bisa masuk ke dalam celah yang kosong tersebut. Kegiatan pramuka untuk bisa masuki celah yang kosong tersebut, kegiatan pramuka harus interaktif dan komunikatif antar peserta didik dengan panduan dan bimbingan pembina pramuka yang bertindak sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, izinkan saya untuk sharing tentang permainan, nyanyian, wisata, upacara, dan pertemuan sebagai alat pendidikan. Permainan sebagai alat pendidikan. Permainan yang bisa dijadikan sebagai alat pendidikan adalah permainan yang mengikuti aturan main atau rule of games, dan permainan yang bermakna dalam pembentukan karakter peserta didik. Baden-Powell memberikan batasan bahwa permainan dalam kepramukaan haruslah memenuhi 4 aspek, yaitu healthy, happiness, helpfulness, dan handicraft.
Yang pertama adalah unsur health atau kesehatan, bahwa permainan itu haruslah mengandung unsur kesehatan. Kesehatan jasmani dan rohani, artinya tidak boleh permainan itu mengandung unsur keburukan dan mengajarkan keburukan, melainkan permainan yang mengajarkan kebaikan dan kesehatan secara jasmani. Yang kedua adalah unsur happiness atau kebahagiaan, bahwa sebuah permainan harus membuat orang yang bermain akan merasa bahagia. Untuk mencapai kebahagiaan, maka permainan tersebut haruslah disertai rasa gembira, rasa damai, dan rasa bersyukur. Ketiga adalah unsur helpfulness atau kerjasama, bahwa permainan yang dimainkan haruslah di dalamnya ada nilai moral tentang kerjasama, tolong-menolong, menghargai orang lain, berani berkorban demi orang lain, sehingga setelah melakukan permainan tersebut, peserta didik secara bawah sadar telah melakukan proses pembelajaran tentang nilai helpfulness. Yang keempat adalah handicraft atau bermanfaat, bahwa permainan yang dimainkan haruslah mempunyai nilai manfaat yang tidak bisa dijelaskan, oleh pembina, baik itu manfaat secara nilai olahraga atau gerak badan, atau manfaat nilai moral yang bisa diambil dari permainan yang dimainkan. Selain 4 unsur tersebut, hendaknya setiap permainan yang dimainkan haruslah dapat mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik peserta didik. Kemudian permainan harus menarik dan aman, nyaman, serta akan lebih baik jika di dalamnya mengandung unsur kompetitif, tapi dengan tetap mengedepankan nilai sportivitas. Berikutnya adalah nyanyian. Nyanyian sebagai alat pendidikan. Nyanyian lagu dapat memfungsikan otak belahan kanan, yang implikasinya adalah dapat memupuk kreativitas, keterampilan serta kecerdasan emosional peserta didik. Selain itu, di dalam proses menyanyi ternyata terjadi proses kependidikan yang sangat luar biasa, karena biasanya manusia akan lebih mudah belajar dalam bentuk nyanyian daripada belajar dalam bentuk hafalan. Itu merupakan contoh kecil efek menyanyi. Oleh karena itu, pendidikan dalam bentuk nyanyian hendaknya tetap mengedepankan nilai-nilai moral dan kebajikan. Misalnya di ambalan saya ada sedikit nyanyian penggelora semangat yang biasanya adik-adik nyanyikan saat mereka sedang butuh semangat. Nyanyiannya adalah seperti ini. 01271 paling keren Arjuna, 01272 paling cantik Sri Kandi. Mari kita junjung tinggi Trisatya dan Dasar Dharma, dengan berpramuka kita bangun NKRI. Itu adalah contoh nyanyian yang biasa dinyanyikan sambil berlari memutari lapangan atau sambil sandang tongkat, dari lirik yang sederhana tapi tetap mengandung makna yang luar biasa. Kemudian tarian sebagai alat pendidikan. Tarian merupakan pengembangan kecerdasan emosional otak dan kinestetik gerak tubuh. Pada tarian daerah melatih kelembutan jiwa, kekompakan gerak, adaptasi, dan sinkronisasi lagu dengan gerak tubuh. Oleh karena itu, tarian cocok diterapkan sebagai alat pendidikan. Tarian yang cocok diterapkan sebagai alat pendidikan adalah tarian yang mengedepankan aspek-aspek tersebut, bukan tarian yang tidak senonoh dan erotis. Dalam gerakan pramuka, nyanyian dan tarian yang disajikan kepada peserta didik hendaknya dapat digunakan sebagai media pendidikan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, serta negara kesatuan Republik Indonesia, kepedulian kepada masyarakat, alam dan lingkungan, kepedulian kepada diri sendiri,
Kemudian tentang rasa percaya diri dan tanggung jawab, kemandirian, serta sikap teguh memegang komitmen yang ada. Ya, ini adalah contoh penerapan permainan, nyanyian, dan tarian yang dilakukan di Ambalan kami SMA Korpri Bekasi. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air, dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia.
Berikutnya adalah wisata sebagai alat pendidikan. Pada gerakan pramuka, wisata dapat digunakan sebagai alat pendidikan karena di dalam wisata terkandung nilai pengembangan wawasan, kecintaan terhadap tanah air, rasa syukur dengan nikmat Tuhan Yang Maha Esa, menghilangkan kejenuhan, menciptakan kegembiraan dan kebahagiaan, membangun semangat kerja, menghargai hasil karya bangsa dan orang lain. Pertimbangan sebelum melaksanakan kegiatan wisata, hendaknya yang pertama menentukan objek wisata dengan nilai keunikan yang bervariatif. Seandainya akan diikuti dengan berkemah, maka harus memenuhi syarat aman, menarik, dan bermakna sebagai tempat berkemah. Berikutnya, mempertimbangkan faktor risiko keselamatan menuju dan selama di area wisata. Berikutnya, pertemuan sebagai alat pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia butuh interaktif dengan manusia lain dengan cara bertemu secara fisik maupun dengan bantuan teknologi. Dalam pertemuan terjadi interaktif dan komunikatif sehingga terjadi proses tukar-menukar informasi antar mereka. Pertemuan yang dibuat harusnya adalah pertemuan yang difungsikan sebagai media kegiatan peserta didik yang terintegrasi dengan masyarakat dengan prinsip dari oleh untuk peserta didik dengan tetap berpegang pada prinsip dasar kepramukaan dan penerapan metode kepramukaan sehingga dapat berjalan secara terencana, terarah, dan teratur. Pertemuan dalam gerakan pramuka disesuaikan dengan usia, golongan pramuka, dan tetap dengan sistem satuan terpisah antara putra dan putri. Macam pertemuan untuk golongan pramuka penegak dan pandega adalah yang pertama, pertemuan rutin di intern satuan ambalan dan racana. Pertemuan ini adalah pertemuan menuntut ilmu dan penggeladian diri sebelum terjun di masyarakat, sehingga di pertemuan ini diharapkan peserta didik dapat belajar banyak tentang teori dan praktek yang nantinya akan digunakan pada saat terjun di masyarakat dalam mengabdi. Yang kedua adalah pertemuan ekstern bersama pihak lain atau ambalan lain dalam skala yang lebih besar dengan melibatkan pramuka satu kota, satu negara, bahkan beberapa negara. Karena pentingnya pertemuan sebagai alat pendidikan, maka pembina pramuka hendaknya menetapkan sasaran dan acara pertemuan dengan tegas sehingga keberhasilannya dapat diukur. Kemudian menetapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang diserasikan dengan kondisi. Yang ketiga adalah melibatkan secara penuh peserta didik melalui praktek praktis sehingga terjadi proses belajar sambil melakukan atau learning by doing, belajar sambil mengajar atau learning by teaching, kemudian belajar sambil berbuat, doing to learn, kemudian belajar untuk mencari nafkah, learning to earn, kemudian mencari nafkah untuk hidup atau earning to life, kemudian hidup untuk berbakti atau living to serve, dan belajar untuk menjadi seseorang yang berkarakter atau learning to be. Berikutnya adalah upacara sebagai alat pendidikan. Upacara sebagai alat pendidikan upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata di dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi. Unsur upacara pramuka yang pertama adalah bentuk barisan disesuaikan dengan tingkatan. Kedua, pengibaran bendera merah putih.
Yang ketiga, pembacaan Pancasila. Yang keempat, pembacaan kode kehormatan. Yang kelima, pembacaan doa. Yang keenam, dilaksanakan dengan hikmat dan bersungguh-sungguh. Oke, kesimpulannya adalah dari pramuka dari poin-poin yang sudah dibahas adalah bahwa pramuka sebagai gerakan pendidikan dan pelengkap pendidikan, maka pramuka harus lengkap secara keilmuan dan teori dan praktek, kemudian menyenangkan dan tak pernah habis bahan. Yang ketiga, selalu menghasilkan generasi yang tangguh karena ditempa dengan sikap disiplin dalam segala hal. Demikian paparan presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.